Nggih. Hmm. Ya, oke. Nah, untuk apa namanya eh, pertemuan Excel kali ini kita kebetulan pesertanya cuma Bapak aja, jadi privat aja, Pak. Jadi bebas aja nanti untuk Oh, tanya-tanya ya. ah, Oke, perkenalkan diri dulu. Nama saya Sutrisno, Sutrisno Soekarno. Jadi saya sehari-hari ngelola rumah belajar komputer YMII namanya. Bisa dilihat. Ini nggih. share-sharean saya sudah kelihatan belum Pak ya? Udah. Oke. Nah, kemudian saya juga mengajar di Odin. Kebetulan Odin itu yang ngelola Pak Aprianto. Mungkin Pak sudah kenal ya dengan Pak Aprianto ya Pak ya. Ya, sudah. Omega Digital Indonesia dan juga mengajar di beberapa kampus, ada Universitas Sapiens Pati, Politeknik LP3 Jakarta, dan juga Politeknik Digital Business Indonesia di Bogor. Nah, Oh, nggih. kemudian untuk rencana belajar kita, kita nanti rencananya 4 kali pertemuan. Per pertemuan kita satu Nggih. setengah jam. Kemudian Hmm, nanti kita bisa diskusi lewat WA atau apa. Nanti mungkin ada beberapa tugas atau tugas praktek yang bisa nanti Bapak kerjakan dan juga bisa konsultasi lewat WA. Nah, untuk rencana oh, materinya, nggih. nanti kita mulai dari pengenalan layout Microsoft Excel, kemudian kita pengenalan rumus dasar. Jadi rumus dasar nanti mulai dari aritmatika, absolute value, sum, max, min, average, kemudian count, count if, sum, proper, lower, dan lain-lain. Kemudian kita juga belajar if dan lain-lain. Sampai mudah-mudahan kita bisa masuk ke pivot table dan lain-lain. Itu untuk rencana belajar kita. Nah, untuk jenengan sendiri gimana Pak? Oh, Untuk nggih. penguasaan Excel-nya sendiri saat ini bagaimana? Saya kebetulan bekerja di kantor lurah kalau di Jawa ya, kalau di sini Nagari. Karena Oh, saya Nagari. berdomisili Oke. Ya, berdomisili di Sumatera Barat, saya kasih pemerintahan setiap hari pakai Excel, ya hanya yang Oh, umum-umum saja. oke. Udah bisa Excel Jadi berarti saya udah familiar ya Pak berarti ya? Eh, mudah-mudahan bisa ya. Karena tiap hari kan kita pakainya itu ya, pakai Excel. Cuma sebenarnya itu saya dengan Mas Arianto begitu saya lihat di Facebook itu saya tertarik akan nanti bisa lanjutan ke pivot table, merubah data menjadi grafik-grafik itu yang perlu pengen saya kuasai. Oke, tapi kita nanti ikut tahapan dari awal ya Pak ya. Ikut tahapan dari awal, Oh, monggo, mulai nggih, nggak apa-apa. pengenalan rumus-rumus ini Pak. Mungkin nanti lebih cepat juga nggak apa-apa nanti. Yang penting nanti kita untuk basicnya kita memang punya semuanya gitu ya. Nggih. Ngapunten Pak jenengan Pak Pak Tri Soekarno nggih. G. Sutrisno Soekarno. Oh, Pak Asli pundi nggih? Ngapunten. Dalam Asli pundi? asli Pati Pak, Jawa Tengah Pak. Oh, oke, muga-muga mboten melu demo. Kalau jenengan Jawa juga ya Pak asalnya ya. Ya, nggih. Di Sumatera Barat di sini kebetulan kami adalah transmigrasi bedol desa zaman Pak Harto dulu tahun Oh, 76. oke. Itu yang 6 kecamatan dibedol dari Wonogiri, yang Waduk Gajah Gajah Mungkur Mungkur ya. tahun 76 Mm-mm. tahun 76 dan bulan 2 itu kami ditempatkan di sini di eh, namanya Kecamatan Sitiung, sekarang kabupatennya Damasraya. Oh, Dharmasraya. Oke, saya sering lihat dulu pas waktu nonton TVRI biasanya. Zaman dulu. Iya, iya. Oke, berarti jenengan jadi perangkat desa di sana. Nggih, perangkat desa sementara ini. Oke, alhamdulillah. Oke, langsung kita mulai ya, Pak ya. Kita mulai untuk Nggih, Excel-nya. Monggo silakan kalau mau langsung dipraktekkan di Excel silakan biar nanti eh,
apa enak untuk ini apa namanya? Kalau ada kendala bisa langsung ditanyakan. Kita buka Excelnya, kemudian eh, Nggih, kita simpen selalu kalau untuk kita apa namanya? Pertama buka dokumen apapun harus kita simpen. Misalnya ini untuk eh, naruhnya bebas aja. Kemudian kita namakan misalnya latihan satu online misalnya. nggih, Nah, ini untuk tampilan Excel. Jadi Excel itu tampilannya seperti ini ya. Pak Fatah yang sudah sering pakai Excel, saya rasa sudah familiar sekali dengan Excel. Nah, kemudian ini adalah tool-toolnya yang ada di Excel dan tab-tabnya yang ada di Excel. Tahapan pertama mungkin akan saya jelaskan yang ini untuk kolom dan baris. Ini kolom, kemudian ini baris, nggih, kemudian titik pertemuan antara kolom dan baris berarti ini. Ini iya, berarti ada di sel namanya. nggih, Sel, selnya sel berapa? Sel berarti sel B3, gitu ya Pak ya. Sel nggih. B3 kalau di sini berarti sel F9. F9. Oke. Nggih, Nah, satu ketika kita nanti akan butuh namanya range. Nah, range misalnya begini, yang saya blok area ini, nggih, yang saya warnain berarti ini adalah range dari sel berapa? Dari sel B3 titik 2 artinya sampai dengan nggih, F9. mm, Nah, ini berarti range-nya. Dan di range ini kita bisa namakan supaya nanti datanya bisa kita panggil-panggil kemana aja gitu maksudnya di satu dokumen tersebut. Misalnya nggih, dari sel B3 sampai F9 kita kasih nama misalnya data satu. Nah, untuk nama sendiri nggak boleh ada spasi. Ngasih nama bisa di sini atau juga bisa klik kanan dari kita blok tadi, kemudian kita mm, klik kanan namanya define name. Di sini kita kasih nama misalnya data satu dan lain-lain. nggih, Oke. Nah, nggih, kemudian nama sheetnya, nama sheetnya bisa kita ganti. Misalnya ini latihan satu. mm, Nah, kemudian untuk mewarnai nama sheet kita bisa klik kanan, tab color eh, ini. Nah, ini. Oke, nah kemudian kita akan lanjut ke misalnya latihan 2. nggih, Latihan 2 untuk aritmatika. Nah, di aritmatika sendiri ada beberapa, misalnya ini data satu, data dua. Nah, misalnya data satu 10, data duanya 20. Nah, ini penjumlahan, tambah misalnya, tambah, kurang, bagi, kali, pangkat, persen misalnya. Oke. Nah, kita misalnya punya data seperti ini, ada data satu, data 2, tambah, kurang, bagi, kali, persen. Ini yang untuk data satu eh, tambah berarti data satu ditambah dengan data dua. Untuk semua rumus kita bisa pakai sama dengan data satu ditambah dengan data data, dua. Nah, untuk kurang kita bisa sama dengan data satu dikurangi dengan data dua. Kemudian bagi sama dengan misalnya data satu dibagi data dua. Untuk bagi pakai garis miring. mm, Nah, kemudian untuk kali kita bisa pakai misalnya data satu dikalikan dengan kali ada lambang bintangnya yang ada di shift sama 8 data 2. Nah, misalnya ini pangkat 2. Data satu pangkat 2.
pangkat 2 maksudnya. Sama dengan data satu dipangkatkan 2. Oke. Nah, seperti ini. Eh, jadi rumusnya bisa kita ketik di sini atau juga bisa kita ketik langsung di sini. Misalnya persen dari pangkat 10% dari pangkat misalnya. Nah, kalau 10% dari pangkat sama dengan 10% kalikan pangkat. Pangkat berarti ini, Pak. Di sel H3. Enter. Oke. Nah, sampai sini pasti sudah sambil merem lah ini untuk rumus-rumus ini untuk Pak Fatah lah ya. Oh, nggih, nggih. Oke. Siap. Kita untuk aritmatika kita sudah kita lewatin aja. Nah, kita lanjut di fungsi teks. Nah, di fungsi teks ini eh, kita misalnya punya beberapa data. Nah, misalnya saya punya data seperti ini, Pak. Datanya apa? Datanya ada nama depan, Hah? ada data nama belakang. Nama depan, nama belakang. Nah, saya pengen menggabungkan nama depan dan juga nama belakang ini. Apa Hmm. yang harus kita lakukan? Ada rumus di Excel namanya konsat. Atau bisa pakai apa? Biasanya kalau Pak Fatah pakai apa? Saya belum bisa menggabungkan seperti itu. Oh ya, oke. Nah, kita bisa pakai rumus konsat atau konsatnet namanya, Pak. Jadi kita akan gabungkan nama depan sama nama belakang ini. Bagaimana penerapan rumusnya? Sama dengan konsat, konsatnet juga bisa. Oke. Nah, Excel sendiri ngasih rumus selanjutnya apa? Maaf, batuk, Pak. Minum dulu, Pak. Bentar ya. Loh, monggo. Nah, konsatnet teks satu ada di nama depan ini, Pak. Oke. Terus Excel ngasih tahu selanjutnya pakai apa lagi. Di sini kita Hmm. diminta untuk titik koma. Jadi di Hmm. Bapak juga bisa aja nanti bukan titik koma tapi pakai koma ya, Pak ya. Oh, gitu. Nggih. Heeh. Kenapa kok bisa beda? Itu tergantung dari settingan di komputer kita. Jadi kalau settingan di komputer kita nanti settingan komputernya Indonesia, maka dia pakai titik koma. Kalau settingan di komputernya itu settingan Inggris atau Amerika, biasanya dia pakai koma. Nah, ini kebetulan saya diminta titik koma karena settingannya Indonesia, berarti titik koma. Kemudian teks duanya ada di nama belakang, seperti ini. Atau jenengan mau ketik dulu Pak, ini Pak datanya. Oh, nggih. Oke, diketik dulu aja biar biar enak ya Pak ya. Nggih. Ya, biar nanti kalau ada error-error bisa langsung tanya. Hmm. Oke, nah nanti seperti ini jadinya. Oke, monggo diketik dulu Pak. Ini datanya nggak usah banyak-banyak, datanya satu sama dua aja cukup lah. Oh, nggih. Oke, ini aja. Yang penting nanti Bapak kan sudah paham rumusnya. Jadi kita fokus untuk pengenalan semua rumus dasar dulu. Nggih. Nggih pun dua. Oke, jadi ada konsatenet B4 titik koma C4. Jadi di sini kurangnya apa? Kurangnya spasi ternyata nggih Pak.
di sini yang di latihan ini. Kan kurang Bagus ya. spasi. Oke. Berarti kita harus masukkan spasi. Spasi kita anggap sebagai karakter tersendiri. Berarti kalau tipe datanya teks, kita harus pakai tanda kutip. Nah ini, tanda kutip, spasi, titik, koma. Seperti ini. Concatenet, kita akan menggabungkan yang ada di sel B4, kemudian kita pisahkan dengan spasi, kemudian data yang ada di sel C4, kemudian titik, koma. Nah, seperti ini. Jadi, Agus spasi Budiono ya, Pak ya. Oh ya. Oke. Nah, seperti ini sudah berhasil, tinggal kita tarik aja ke bawah. Oke. Jenengan mau coba dulu? Mau coba dulu. G, monggo. Nanti kalau ada kendala langsung tanya nggak apa-apa, Pak. Karena kan kita yang penting bisa. Oh, nggih, nggih, nggih. Aku modelnya lambat, tapi kalau berguru begini malah malah seneng saya. Hmm, ya nggak apa-apa, Kalau Pak. Saya juga nah, masih masih belajar, Pak, sama aja. Karena kalau kita nggak terus belajar, nanti kita ketinggalan. nah, memang kebetulan boleh browsing ke nagari saya, Apa namanya tadi, Pak, negaranya? Sungai Duo, Sungai Duo ya? Sungai Duo, ya. Oke. Mm. Nanti Saya bisa tahu, browsing. saya Ah, tahunya Sungai kalau di sana itu Tajakan itu, Pak, Sitinjau Lawik ya. ah, di Padang Kota itu masih nak Oh, 5 jam dari kami. oh, oke oke. Teman-teman saya yang dari sana banyak, Pak, dari Sumatera Oh, Barat. ah. Kebanyakan di sini pada sukses-sukses, pada punya bisnis. Orang orang sana kebanyakan apa ya, jiwanya jiwa pengusaha. Ini saya setelah sama dengan konsanet, Mm-mm, mm-mm, terus ada buka kurung, ada teks satu, mm-mm, titik koma, mm-mm, terus bla 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 titik tiga. mm-mm. Berarti konsanet langsung Agus. Enter nanti akan muncul Agus spasi Budiono, Pak. Ya, tapi tanpa spasi. Nah, kalau pengen spasi harus dikasih ini, Pak. Titik koma ini. Ini. Titik koma dipisahkan sama spasi. Spasinya nanti diapit sama tanda kutip. Yang ini. Berarti setelah setelah titik koma, Jenengan eh, buat tanda kutip. eh, Heeh, koma, apa namanya, spasi, tanda kutip lagi. baru enter. Bener, G, enter. Tanda kutip dua ya, Ya, tanda kutip dua, Pak. Bener. nggak mau tuh. Nggak mau ya. Hmm. eh Jenengan yang share screen mawon atau di foto. Di itu ditulis aja itunya di komen, Pak, rumusnya. Jadi konsenet buka kurung tadi sebelum itu nggak pakai apa namanya, nggak pakai itu bisa, tapi tanpa apa namanya, tanpa spasi. Oke. Nah, jenengan tolong kirim rumusnya ke chat aja, di chat yang ada di Zoom. Oh, Zoomnya pakai HP jenengan ya? Sebelum saya pakai HP, terus kebetulan ini pakai laptop. Oke, berarti kameranya tolong arahkan ke laptop.
Sudah nampak, Pak? Oke, nampak Pak? Nampak. Cuman burem ya. Nah itu, itu udah. Jadi Konsatenet B4, terus Hmm. itu tolong dihapus Pak. G8 sampai H8 itu dihapus. Oke, Hmm? jenengan ketik tanda kutip, tanda kutip, tanda kutip yang dua Pak. Yang dua ya. Ya, G. oke, spasi, Oke. tanda kutip lagi, Aha. titik koma. Oh, titik koma lagi ya. Ya, titik koma. Enter. Oke, subjek. Nah, sip. Ta- Tadi Mantap. kurang titik koma tadi. Nah, nanti saya jelasin Pak rumusnya itu Pak. Tadi kekurangannya titik koma, Pak Tri. G, titik koma belum ada. Ya. Nah, jenengan tinggal tarik ke bawah Pak. Oke, Babang Sapitra di situ. Sip. Lanjut kita di. Nah, ini Pak. Jadi saya jelasin dulu yang untuk share screen saya kelihatan Pak. Halo, tes. G, kelihatan. Oke. G, Nah, kelihatan G. oke. Nah, jenengan boleh balikin lagi Pak untuk ininya, untuk atau begitu juga nggak apa-apa biar saya ngelihat juga. G, 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 kelihatan. Oke, sip. Nah, jadi Konsatenet di sini apa namanya B4, kemudian titik koma. B4 ini teks satunya maksudnya dipisahkan dengan Mhm. spasi. Spasi ini kita anggap sebagai teks keduanya. Jadi kalau karena spasi itu tipe data, namanya tipe data teks, Heeh. maka harus kasih tanda kutip. Nah, terus yang ketiga dipisahkan sama titik koma lagi untuk tentang teks ketiganya yaitu sel C4 gitu sih Pak. Oke. Nah, ini kita lanjut lagi. eh Oke. kita buat cari banyaknya karakter yang ada di nama lengkap ini. Berapa sih banyaknya karakternya? Kita bisa pakai rumus namanya len, Pak. Ya. Len namanya. Nah, bagaimana penerapan rumus len sama Berapa dengan hurufnya itu? bener, berapa banyak karakternya, Pak? Len, kemudian buka kurung, teksnya yang mau kita cari yang mana? Hmm. Misalnya nama lengkap. Saya klik di nama lengkap. Kemudian saya tutup kurung, enter. Nah, maka di sini Agus Budiono ini ada 12 karakter. Nah, kok bisa 12 karakter kan Agus Budiono harusnya 11. Nah, spasi itu dianggap sebagai karakter, Pak. Jadi spasi dianggap sebagai Hmm. karakter. Jadi totalnya ada 12 karakter. Nah, saya tarik ke bawah, totalnya yang Bambang Saputra ini ada 15 karakter. Oke, monggo dicoba, Pak. Terputus suara, Pak Tri. Berarti spasi dianggap karakter ya, Pak Tris ya? Ya, benar G, Pak. Spasi dianggap sebagai karakter. Nah, monggo dicoba Pak, namanya Len. G, Agus Budiono itu 12 Ya, benar. karakternya. Nah, jenengan tinggal tarik ke bawah. Untuk Bambang Sapitra 15. Ya, ini saya sama. Di saya Bambang Saputra, tapi I sama U bedanya. Oh ya. Oke, lanjut ya Pak. Itu berarti sudah bisa lah. Lanjut kita ke huruf kecil. Jadi
Di sini Agus Oke, Budiono akan kita rubah hurufnya jadi huruf kecil semua. Kalau di Microsoft Word kan gampang ya. Di Microsoft Word kan gampang pakai ada fiturnya oke. gitu. Tapi kalau Excel harus pakai rumus. Untuk pakai rumusnya bagaimana? Jadi kita bisa ketik sama dengan rumusnya namanya lower, Pak. Lower. Nah, rumus lower bagaimana? Sama dengan lower, buka kurung. Teksnya yang mana? Teksnya saya pengen yang nama Agus Budiono ini. Saya klik, tutup kurung. Jadi nanti Agus Budiono ini akan jadi huruf kecil semua. Nama rumusnya namanya lower, G. Ya, sepertinya efek gempa tadi ini jadi agak masalah dikit internet di saya, Pak. Oh, oke, 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 oke. Gempa di sana. Iya, tak kaget tadi saya Pak baru mau udah goyang gitu baru pertama kali ngerasain gempa ini agak besar kayak gitu. Oh, oke. Nah, ini lower berarti sudah bisa ya Pak ya, jenengan ya. Untuk huruf huruf kecil yang belum tadi terputus suaranya. Oh, nggih. Ini yang ini eh Agus Budiono ini Pak. Lower, lower. Ini saya ulang lagi nggih. Ini ulang. Nggih, sama dengan LOWER atau lower, buka kurung. Misalnya yang akan saya jadiin huruf kecil semua yang ada di nama lengkap di sini. Jadi yang ada di Hmm. nama lengkap berarti ada di sel D4. Saya tutup kurung, enter. Nah, jadi hurufnya jadi huruf kecil semua. Tinggal saya tarik ke bawah. Monggo, jenengan cobi. Oke, pun kecil semua itu. Oke, siap. Lanjut, kita ke yang huruf besar. Untuk Oke, huruf besar, nama rumusnya namanya upper, Pak. Upper. oke. Upper, gimana cara penerapannya? Jadi misalnya yang huruf kecil ini yang kita akan jadikan huruf besar semua, Pak. Yang huruf Hmm. kecil ini. Nah, Oke. misalnya sama dengan upper, berarti selnya karena kita pengen ngerubah yang dari huruf kecil ini ke huruf besar, berarti selnya saya arahkan ke F4 yang ada di sini. Terus saya tutup kurung, enter. Nah, Agus Budionya jadi huruf besar semua. Pun. Wah, mantap. Misalnya yang huruf besar ini, eh, saya di bawahnya ada Pak, ini huruf kecil semua. Nama Oke. namanya itu Taufikur Taufik. Rahman. Oke. Nah, ini saya akan jadikan huruf besar di awal kata. Huruf besar di awal kata. Nah, huruf besar di awal kata itu rumusnya apa? Rumusnya namanya proper, Pak. Oke. Proper. Nah, sama dengan proper, buka kurung. Hanif Taufikur Rahman ini yang sebelumnya huruf kecil semua, ya berarti ada di sel B10. Saya tutup kurung, enter. Jadi dia jadi Hanif Taifur hanya besar, Taufikur Rahmannya T-nya besar. Pun Agus Budono kalau contohnya. Oh, nggih, siap. Nah, misalnya saya punya data lagi, Pak. Datanya seperti ini. Nah, datanya seperti ini. Datanya berantakan. Nanti Oke. mungkin jenengan akan ketemu data seperti ini. Sri Nurul Hi. Nah, ini spasinya terlalu banyak. Satu, Hmm. dua, tiga misalnya. Oke. Hmm. Jadi kita pengen spasi ini sesuai dengan standar.
Standar Nggih, spasi itu kan kalau dari kata satu ke kata dua itu kan cuma satu spasinya gitu, Pak. Nah, nggih, berarti kita pakai rumus apa untuk menyederhanakan spasinya? Namanya trim. Trim. Nah, bagaimana penerapan fungsi trim? Jadi ini jenengan nanti bikin aja eh, satu data yang berantakan gitu spasinya. Nah, kemudian sama dengan trim, buka kurung. Datanya kan kalau saya ada di sel B13 ini. Saya klik di nggih. sini, saya tutup kurung. Enter. Nah, dia jadi rapi. Tetap per masing-masing kata itu dipisahkan sama satu spasi aja, nggak sampai ada beberapa spasi. Pakainya trim nggih. G, trim Pak. Memakai trim itu bisa tulisan kecil, gede itu nggak ngaruh. Nggak ngaruh Pak, aman Pak. Hmm. Nggak ngaruh. Mau tulisan kecil aja, bebas. Besar aja juga bebas. Besar kecil jadi ribet. Nggih, pun jadi niku. Oke, sip. Lanjut, Hmm. kita akan bikin misalnya di set keempatnya. Jadi kita nanti punya banyak set. Di sini set keempatnya misalkan kita akan buat absensi. Absensi. Mungkin nanti jenengan juga butuh juga kalau di desa. Nggih, Misalnya untuk absensi kehadiran kita buat misalnya absensi kehadiran rapat misalnya. Oke, ini saya buat nomor, kemudian nama, kemudian alamat misalnya, terus ini TTD misalnya Pak, tanda tangan maksudnya. nggih, Oke, nah ini saya rapikan aja. Nah TTD-nya ini saya pakai dua tempat, dua kolom. nggih, Kolom satu sama kolom D sama kolom E. Ini saya blok aja, misalnya sampai beberapa orang seperti ini misalnya. Terus biar rapi saya taruh di tengah. Ini absensi kehadiran rapat, ini biar rapi juga saya pakai merge center. Jadi kenapa kita harus bikin layout yang rapi? Karena data Excel ini biasanya nggak kita konsumsi sendiri, tapi kita akan kirim ke orang lain. Jadi alangkah bagusnya kalau dari awal kita sudah saat bikin layout nggak berantakan gitu ya. Jadi di nggih, sini dari A1 sampai dengan E1 ini untuk judulnya kita blok sama kita merge center. Kemudian kita Mesh center seperti ini, kasih warnanya yang tipis aja, misalnya ini. Terus kita bold. Nah, ini juga sama, nomor ini kita kasih warna, kita bold juga. Nah, terus TTD ini kita merge center dengan kolom selanjutnya, Pak, di sini. Misalnya dua nih. nggih. Oke. Nah, ini nomornya ini saya bikin 1 sama 2 seperti ini. 1 sama 2, kemudian saya blok 1 sama 2-nya, saya tarik ke bawah. Sampai berarti saya punya 9 data. Nah, kalau nama alamat dikosongkan aja, Pak, nggak apa-apa. Nggih. Nah, jenengan boleh buat dulu, kalau sudah nanti jenengan tolong info aja. Kertas biasa orang. Kertas biasa. Nggih, sampun. Oke, siap. Nah, tanda tangan ini nanti kita bisa sama dengan
sama dengan, jadi nanti ada nomornya gitu Pak. Sama dengan kita akan arahkan ke nomor ini. Kita arahkan ke nomor. Kemudian biasanya tanda tangan kan ada titik-titik ya Pak ya. Nah, Ya, nomor kemudian kita tambahkan ini karakter dan. Jadi akan ada dua rumus namanya apapun data yang ada di nomor yang ada di sel A4 itu dan juga karena titik-titik itu adalah teks, maka harus pakai tanda kutip. Nah, seperti ini. Kita ketik titik-titiknya. Nah, seperti ini. Enter. terakhir. Oke. Nah, maka dia akan ada begini, Pak. Sesuai dengan data di sini. Oke. Saya lanjut ya, Pak. Ini yang keduanya ya. Oke. Ini sama dengan, ini berarti yang kedua ini ada di kolom yang di E-nya. Sama dengan ini yang ada di sel A5, tanda kutip, dan dulu maksudnya, dan tanda kutip titik, 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 titik. Misalnya seperti itu, tanda kutip. Nah, seperti ini. Terus ini kita taruh di pinggir. Oke, sampun. Oke. Nah, kalau sudah, nanti ini data dari sel D4 sampai dengan E5 ini kita Hmm. tarik kita blok ini, kemudian Oke. kita tarik ke bawah. Nah, maka nanti akan muncul nomornya sama titik-titiknya gitu, Pak. Oke, sampun. Udah, oke, mantap. Berarti sudah selesai untuk yang absensi. Nah, kita lanjut lagi ke absolute value. Absolute value namanya. Absolute value atau bahasa sananya nilai mutlak namanya, Pak. Nah, Oke. belajar absolute value di MS Excel. Misalnya ini eh, liter misalnya, Pak. Liter. Ini misalnya studi kasusnya adalah harga. Harga dari Pertamax, Pertalite, dan lain-lain. Ini misalnya kita buat satu dua sampai dengan 6 aja misalnya. Kemudian di sini kita buat Pertalite, Pertalite, Pertamax, terus Pertamax Turbo misalnya. Nah, cukup ini aja. Nah, harganya kita taruh di atas, Pak. Pertalite misalnya 10.000. Nah, seperti ini wajib begini, nggak boleh tulisan RP manual, tapi 10.000 seperti ini. Pertamax Hmm. misalnya 12.500. Pertamax tuh turbo misalnya 13.200. Nah, kemudian kita kasih rupiah di sini. Kita kasih rupiah yang ada di nomor harga ini, kita blok. Kemudian kita bikin RP Indonesian. Nah, kita eh, buat bordernya. Nah, seperti ini. Kemudian kita taruh di tengah. Nah, ini kita taruh di tengah juga biar rapi, Pak. Mantap. Nah, kalau ada kendala, jenengan tolong info.
Bon, Pak. Kalau sudah, tolong info ya, Pak. Sampun. Oke, kirain belum tadi. Oke, Nggih. kira-kira kalau jenengan rumusnya berarti kan kali ya, Pak ya. Untuk yang harga 1 liter kan berarti begini ya. Satu kali Heeh. ini ya, Pak ya. Nggih. Nah, terus enter ya. Nggih. Nah, terus bisa langsung ditarik ke bawah nggak, Pak, ini, Pak? Bisa. Cobi jenengan buat. Satu sama dengan 1 liter kali. Satu, 1 liter berarti 4 ya. Nggih, Berarti yang A4. 4 kalikan dengan B2 ya. Iya, Terus sama dengan jenengan jenengan tolong tarik ke bawah. wah, nggak bisa ya. Iya. Yang keduanya, yang kedua, oh, Makanya ini gini. nggak bisa. Yang Ah, keduanya malah, yang ketiganya malah jenengan dimarahin orang nanti itu. Eh, yang kelima itu 150.000 itu. iya, iya, iya. Mahal banget ya. Yang ketujuhnya Nah, 1 juta. nah itulah yang dinamakan namanya kita butuh namanya absolute value atau bahasa Indonesianya adalah nilai mutlak. Nah, apa nilai mutlak itu? Jadi nilai yang bila ditarik ke bawah, ditarik nggak ikut gitu, Pak. Nah, itu bahasa ringannya seperti itulah intinya. Nilai yang Hmm. apabila ditarik nggak ikut itu bahasa bahasa sederhananya begitu. Nggih. Nah, kalau ini kan ikut, ini B2 harusnya kan tetap B2. Iya. Ini jadi B3 gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa tambahkan dolar atau tekan F4 atau dikasih nama. Nah, jadi nilai mutlak itu bisa dengan tambahkan dolar atau tekan F4 atau dikasih nama. Nah, bagaimana caranya? Nah, saya hapus lagi yang di sini. Jadi yang Hmm. akan saya kunci atau saya eh, kasih nilai mutlak adalah B2 ini. B2 yang harga ini. Berarti di sini saya klik yang antara B sama 2, saya tekan F4. Nanti akan otomatis ada lambang dolar. Hmm. B-nya diapit sama lambang dolar ya, Pak ya. Nanti kalau Iya. F4-nya nggak bisa, paling jenengan pakai dolar manual aja di antara B, ngapit B-nya. Nah, terus enter. Nah, maka saat ditarik ke bawah, nanti harganya tetap nanti. Hmm. Pun saged. Nah, berarti yang Pertamax juga pasti sudah bisa berarti, Pak. Oh, berarti tinggal blok aja. G, Apa seperti tadi lagi? G, Oh, seperti tadi. nggih. Sama dengan A4. Nah, kalau saya begini, Pak. Nah, kalau saya begini. Bisa juga nanti dengan eh, apa namanya F4 tadi ya dikunci ini sama dengan ini dikalikan dengan ini. Nah, atau C4 lah ya, C4. Ya. Terus Hah? kita kasih F4 seperti ini. Hah? Atau saya bisa ngasih ini apa namanya? Nama di sini, Pak. Di selnya Hmm. ini. Selnya ini saya kasih nama namanya misalnya harga P misalnya. Heeh. Atau Pertamax aja, Pertamax namanya. Nama yang ada di sini namanya Pertamax. Hmm. Sama dengan ini dikalikan dengan Pertamax. Nah, Nah, begitu juga bisa. Enter. 12.500. Tarik. Berarti ke sininya tetap A5, A6 kalikan Pertamax semua.
sama dengan satu kali. Kok dikali itu anak malah itunya selling ya? Dikali selling. Ah, keluarnya. Hmm, Namanya jenengan udah diganti tadi. kita nggak pakai pertama, pakai yang kita hapus lagi ya. Heeh. Kita hapus lagi. Jadi sama dengan yang 1 liter Nah, ini. tolong arahin Pak, arahin ke itunya. Kayak tadi. Oke, bentar. Sabun? Oke. Nah, Ah, oke sama dengan 4 kalikan. ah, eh, kali ini kali Rp 12.500. Oke. Yang dikasih F4 kan antara C dengan 2. Heeh, G. Kasih F4. Sudah ada gambar Oke. dolarnya. G. Enter ya. G. Tadi kok nggak bisa ya? Nggak tahu Pak, Coba. ini bisa berarti ini yang bener. Memang harus dilihat sama guru ini. Bisa aja. Jenengan tarik ke bawah. Ya, sekarang pertama turbonya. Oke, sakit nih. Sekarang pertama turbonya sama dengan Misalnya itu Pak, permisi dulu. Yang untuk yang 13.200-nya, jenengan ganti G, nama. Kasih nama misalnya turbo. Itu yang sama dengan itu dihapus dulu. Yang ini. Nah, jenengan G, klik di 13.200. A, Nah, terus yang di kanan, yang di D2 itu, yang di atas, itu jenengan ganti namanya. RP itu diganti nama. Bukan, yang di D2 Oh, itu yang yang di atas, di situ. Nah, jenengan ganti namanya jadi turbo misalnya. G turbo. Oke, enter, enter dulu. Nah, oke, tolong klik lagi yang di 13.200 Pak. Bukan, bukan di situ. Nggak boleh. Itu kan jenengan ngekliknya di situ. Nah, jenengan klik Sini, yang di ya 13.200. Itu udah ganti nama jadi turbo kayaknya ya. Oke, kita D2 kita coba tes Pak. Sama dengan sama dengan 1 liter, satu berarti ada di sel A4 dikalikan dengan turbo. tulisan turbo ya. G, turbo. Tadi kan namanya turbo. Nah, itu ada tuh. Enter. G, Oh, nggak mau. nggak bisa dia. Ini sepertinya nggak boleh itu apa namanya? Excelnya belum boleh, Pak. Jadi ya nggak apa-apa. Kita kalikan manual aja berarti. Oh gitu. Oke. Alasannya Excel-nya masih legal, eh masih coba masih coba belum. coba jenengan ke atasin. Enggak, maksudnya itu yang itu biar saya kelihatan dulu, Pak. Yang Eh, mana? itu yang Excelnya saya nggak kelihatan. Yang circular reference itu loh. Itu Oh ya, biar saya kelihatan itu masalahnya di mana. Coba ke bawahin, tolong ke bawahin biar kelihatan workbook apa. Oke, terus ada oke nggak Pak di situ? Nggak ada ya? nggak ada. Nggak ada ya. Berarti coba sel D4-nya jenengan klik, klik gitu. Oh nggak bisa ya? Ya close aja lah. Kayaknya dia belum boleh Excelnya. Nggak Oh ngerti gitu. deh. Beda sama Excel saya. Ini jenengan pakai 365 bukan Pak? Atau Excel berapa? Ini Excel-nya yang dua, eh, ini yang baru ini. Oh, yang baru ya malah ya. Ya, berarti belum nggak bisa yang Excel yang ini. Berarti Eh, manual aja ya. G manual aja. Sama dengan satu dikali Klik yang di ini situ sama F4. F4. G. Oke. Deh, Kok F4 ada date ya? Salah kayaknya, Pak. Jenengan hapus lagi. Sama dengan klik kalikan. Oke. kali Heeh. Itu tekan F4.
Nah, sip, enter. Nah, tinggal ditarik ke bawah. Nah, itu adalah absolute value, Pak. Atau nilai mutlak. Jadi nilai yang apabila ditarik, dia akan tetap kekunci di situ. Oke, kita lanjut ya, Pak. Oke. Oke. Nah, sekarang kita akan pakai rumus yang sering kita pakai, rumus sum dan lain-lain, Pak. Jadi kalau rumus ini nggak dibahas, nanti kelewat repot. Rumus yang biasa kita pakai kan. Sum, max, min, average. Oke, nah misalnya saya punya data seperti ini, punya data seperti ini. eh nah, nah sudah kelihatan saran saya nggih Pak? Oke. Oke, nah kita akan belajar namanya fungsi sum, fungsi max, fungsi min, fungsi average, sama fungsi namanya count. Nah, sum itu gunanya buat apa? Jadi untuk menghitung banyaknya data misalnya, banyaknya, banyaknya data. Kemudian untuk max nilai tertinggi, min nilai terendah, kemudian rata-rata dengan pakai average, kemudian ini bukan banyaknya data, tapi jumlah nilai, jumlah nilai, banyaknya data. Nah, untuk jumlah nilai sendiri, kita akan pakai rumus namanya sum. Nilai tertinggi kita pakai namanya max, nilai terendah namanya min, kemudian rata-rata kita pakai average, banyaknya data kita pakai count. Nah, bagaimana penerapannya? Eh, jadi yang akan kita cari di sini, nanti jenengan kalau punya data seperti ini saat kita blok, nanti di bawahnya akan ada rekapitulasi di sini, Pak. Ada average-nya 6,75 yang di bawah, count-nya Ya. 4, sum-nya Ah, 27 ya, di situ iya. ya. Nah, eh berarti ini adalah rekapitulasi saat ini diseleksi atau di blok. Nah, kalau kita pakai rumus, kita bisa pakai sama dengan sum, sum, buka kurung. Kita akan menjumlahkan data dari sel C4 ini sampai dengan sel C7. C4 sampai C7.2 ini artinya sampai. Terus tutup Iya. kurung, enter. Berarti totalnya adalah 27. Nilai terendah, nilai tertinggi kita bisa pakai max. Max dalam kurung dari data ini sampai data ini. Tutup kurung. Nilai tertingginya adalah 10. Nilai terendah kita bisa pakai min Hmm. dari data ini sampai dengan data ini. Tutup kurung. Kemudian eh, kita bisa rata-rata bisa pakai namanya average. Average buka kurung dari data yang ada di sel C4 sampai dengan sel C7. Tutup kurung. Nah, kemudian banyaknya data kita bisa pakai count. Nah, count itu untuk menghitung banyaknya data yang sifatnya number.
Number, number atau nomor. Kemudian ada lagi namanya count A. Itu menghitung banyaknya data yang sifatnya teks. Nah, ada count A. Nah, kalau kita berdasarkan acuannya dari sini, berarti kita pakai namanya count. Sama dengan count, buka kurung, dari data yang ada di sel C4 sampai dengan sel C7. Tutup kurung. Total datanya adalah 4. Gitu. Nah, seperti itu, boleh minta tolong dicoba, Pak. Kalau ada error atau apa, nanti boleh ditanyakan. Nggih. Ini apa layarnya jenengan ke mana ini, Ge? Putih aja jadinya. Oh, ke itu ya, ke laptopnya. Kulo ketik sebentar nggih. Ge, monggo. Datanya cukup 2 aja nggak apa-apa, Pak. Oh, ngoten. Ge. Kita ikuti sesuai contoh lampat lah minimal. Oh, nggih, siap. Ini juga dikit kok, Mbak. Nah, ini untuk nomor saya, Pak. Nanti jenengan tolong simpen aja ya. Nanti bisa apa namanya komunikasi lewat WA. Oh, nggih pun kulo simpen iku. 0821 2038 8854 ya. Oh, nggih pun kulo simpen, pun kulo save. Oke, siap. Nah, dikasih sama Mas Apri. Oh, nggih, siap. Mas Apri Jakarta nggih. Nggih, sama di Bogor juga. Tapi asalnya Jakarta dia.
Sampun, nggih, sampun, Aman, G? nggih. Oke, lanjut kita akan belajar namanya count count family lah. Count family. Oke. Nah, di count family ini kita akan belajar terkait namanya fungsi count. Nanti ada namanya count, ada namanya count A, ada namanya count blank, ada namanya count if, Pak. Terus ada satu lagi namanya count ifs. Oke. Jadi ada beberapa count yang akan kita pakai. Count ini untuk apa? Menghitung banyaknya data yang sifatnya number. Kalau count A ini untuk menghitung banyaknya data yang sifatnya teks. Nah, kemudian count blank untuk menghitung data kosong. Nah, count if menghitung dengan satu kriteria. Count ifs menghitung dengan lebih dari satu kriteria. Jadi ada count if, ada count ifs. Oke, eh kita coba akan buat misalnya untuk yang count ifs. Nah, saya buat datanya di sini. Nah, misalnya saya punya data seperti ini, Pak. Nanti data ini saya kirim ke jenengan untuk dijadiin bahan praktek ya, Pak ya. Oke. Nanti jenengan info di WA mawon, nanti saya kirim data-datanya. Nggih. Oke, nah ada apa namanya peserta, peserta ujian misalnya, itu Nggih. ada 7 peserta dengan nomor pendaftaran ini. Mm-mm. Nah, kemudian ada jenis kelaminnya, ada L, ada P, ada L, ada P, dan lain-lain. Nah, kemudian mereka mendapatkan nilai di sini. Nilainya akan kita input. Inputnya kebetulan ini sudah diinput. Ada yang si Aditya, ini teorinya dia dapat 64, ini Aska Luna dapat 75, dan lain-lain. Ratna ini dapat dua-duanya. Tapi Miko Parcosi ini, dia prakteknya belum ada nilai. Kosong. G. Nah, di sini kita akan bikin tabel namanya tabel rekapitulasi. Tabel rekap lah ya. Nggih. Rekapitulasi. Nah, di tabel rekap ini kita akan merekap semua data yang kita sudah dapatkan dari data ini. Sumbernya adalah data ini. Misalnya, di sini kita akan membutuhkan data-data seperti ini. Ada jumlah peserta keseluruhan. Nah, jumlah peserta keseluruhan, kalau kita pakai ini, kalau kita sumbernya pakai data ini, berarti kan ini datanya kan teks, Pak. Nggih. Nah, berarti kita bisa pakai rumus namanya count A. Sini. Nah, bagaimana penerapan rumusnya? Sama dengan count A, buka kurung, dari data di sini, dari Aditya Pradana ini sampai dengan Ratna Widya Ningsih. Ningsih. Nah, itu dari sel B4 sampai dengan B10. Kita 10. tutup kurung. Enter. Nah, ternyata jumlah pesertanya adalah 7. Nah,
Misalnya ini kadang kita ngetik ini itu salah, Pak. Jadi P kadang ada spasi kayak gitu. Hmm. Ini kelihatan sama P, tapi ini sebenarnya P ini sama P ini beda. Bener nggak, Pak? Ini kelihatan Eh, secara kasat mata sama, oh, tapi secara data ini beda. Karena data yang ada di Askaluna Farsani ini ada spasinya. iya. Nah, jadi ini nanti akan bikin kita riweuh di ke depannya. Hmm. Jadi kalau saya untuk data-data yang sifatnya seperti ini, biasanya saya pakai namanya data validasi. Saya buat namanya list. Contoh, Iya. ini saya hapus semua. Nah, terus saya blok area ini, jenis kelamin ini. Saya blok areanya. Kemudian saya pilih tab data di sini. Ada menu data di sini di Iya. atas. Kemudian ada lagi di sini ada data tools. Ada Hmm. namanya data validation. Hmm. Di data validation ini kita klik, Pak. Oke. Nah, saat kita klik, di sini ada setting, ada input message, ada error alert. Kita coba Hmm. tes satu-satu. Nah, setting ini yang akan kita pakai, misalnya yang di allow-nya ini kita pakai list. Kita klik di sini, yang ada di sini, kita pilih list. Please. Heeh. Kan kita mau masukin data namanya P sama L ya Pak ya. P Iya. untuk laki-laki, P untuk perempuan, L untuk laki-laki. Lakukan. Berarti source-nya yang ada di sini ini kita ketik L, huruf besar aja, terus titik koma, P. L titik koma, P. Nah, nanti kita kasih input message supaya nanti dia kelihatan. Silahkan masukkan L atau P. Misalkan begitu, input message-nya. Error alert, kita kasih stop di sini, stylenya stop. Error message-nya apa? Data, data yang Anda masukkan salah. Misalnya begitu. Jadi, ini saya ulang lagi, di setting di data validation tadi, alonya list, Hmm. kemudian source-nya L, titik koma, P. Kemudian input message-nya kita masukkan, silahkan masukkan L atau P. Ini hanya untuk sekedar menampilkan pesan aja. Kemudian error alert-nya kita masukkan, stylenya stop. Error message-nya adalah data yang Anda masukkan salah. Kemudian saya klik OK di sini. Oke. Nah, maka saat kita klik di sini nanti akan ada kayak drop down list kayak gitu Pak di sini. Hmm. Terus ada pesan di sini, silahkan masukkan L atau P. Nah, Aditya Pradana berarti saya klik di sini L. Hmm. Askaluna kan berarti P ya Pak ya. Nah. Terus misalnya kita mau nginput bebas gitu. Input begini misalnya. Saya enter, pasti dia akan ada keterangan di sini. Iya. Ada. Data Hmm. yang Anda masukkan salah. Salah. Gitu. Oke, kemudian di sini Epi Yunardi kita ganti jadi laki-laki, Fesi Alwi laki-laki, Hendra Budi laki-laki, Niko Parcosi laki-laki misalnya, dan Ratna ini P. Nah, jadi kita nanti nggak salah Pak ngetiknya. Hmm. Jadi hanya menentukan L dan P saja, nggak mau huruf selain L dan P. G, bener. Leres Pak. Oke. Karena nanti akan berhubungan dengan jumlah peserta laki-laki ini Pak. Oke. Nah, terus misalnya di sini biar nanti ada beda misalnya. Jadi kalau L nanti warnanya misalnya apa ya? Kuning misalnya. Otomatis nanti gitu, Pak. Kalau P nanti warnanya hijau misalnya. Warnanya hijau. L warnanya kuning, P warnanya hijau. Hmm. Saya bisa blok area ini, Pak. Ini area yang kita inginkan, di blok di sini, di jenis kelaminnya.
Hmm, Kemudian nanti saya masuk ke menu home namanya. Sini. hmm, Di home ini ada namanya conditional formatting. Oke. Di conditional formatting ini saya pilih highlight cell rules namanya, Pak. Highlight cell rules. Kemudian saya pilih di sini text that contain. hmm. Ini. Nah, setelah itu saya ketik L di sini. L. L ini akan kita tandain dengan warna kuning. Kuning. Nah, jadi kita width-nya ini kita pilih di sini custom format namanya, Pak. Custom format. Oke. Kita pilih di sini fill. Kita pilih di sini fill. Kemudian warnanya kuning, ge. Nih. Ini kuning. Oke. Kemudian oke. Oke. Terus oke lagi. Jadi nanti otomatis kalau ada laki-laki dia atau L dia warnanya kuning. Hmm, Oke. Nah, kita blok lagi, Pak. Masih kita blok lagi. Kemudian kita ganti yang P. Ini kita blok. Kemudian pilih conditional formatting. hmm. Highlight share rules. Text that contain di sini. Nah, kita ganti jadi P. P. Nah, ini untuk identifikasi sih, Pak. Nanti jenengan pasti butuh itu buat identitas data-data yang ada di ini di sana. Iya, Nah, untuk kemudian custom seperti ini. format, nggih. Custom format nanti ini misalnya yang P Hijau. perempuan apa Pak? Ijo ya. Hijau. Hijau. Nah, Nah, ini ijo. Terus saya klik OK, saya klik OK. Nah, jadi dia otomatis nanti kalau P warnanya hijau, kalau L dia warnanya kuning. Nah, misalnya ini saya cobain Epi Yunardi saya ganti jadi P. Bisa berubah iya. nggak sih warnanya? Saya klik P, maka dia Nah, akan berubah warnanya. Ini saya rubah lagi jadi L, maka akan berubah warnanya. Jadi kan mau buat dulu Pak atau pripun? eh saya kira kalau yang ini bisa saya dikasih PR lah istilahnya. Siap. Karena kan ada memerlukan harus masuk ke ke link lain itu, Nak. Siap. G, ini paling nanti ini data ini yang saya kirim ke jenengan. Iya, heeh. Oke, siap. Oke. Nah, kita lanjut aja berarti ya Pak ya. Nggih, Enggak, ini sekarang kita akan jenengan diminta sama kepala apa namanya? Jenengan di Wali kecamatan di Nagari. kelurahan, Pak. Di kelurahan Wali Nagari namanya Pak Wali. Oh, nggih. Berarti misalnya di ketua nagarinya gitu misalnya ya, Pak ya. Pak Sama Walinya. oh, nggih. Misalnya nanti jenengan diminta untuk data yang laki-laki berapa dari data ini gitu. Kalau ini kan gampang karena Ya, cuma sedikit gitu kan. Cuman kalau nanti ya, datanya ada ribuan kan repot gitu. ya. Nah, nah jadi kita bisa pakai rumus namanya count if. Jadi count if itu untuk apa? Untuk menghitung data dengan ring tertentu dengan kriteria tertentu. Nah, kriterianya itu hanya satu kriteria. Nah, bagaimana penerapan dari count if sama dengan count if buka kurung range-nya kan ada di jenis kelamin ini, Pak. Ya, Nah, blok area ini kemudian titik koma, kriterianya kan kalau laki-laki kan L, Pak. Berarti L. saya kasih tanda kutip L. Hah? Tutup kurung. Enter. Nah, seperti ini. Jadi laki-laki ada 5. Nah, saya coba nih Askaluna saya ganti jadi L. Berubah nggak sih? Nah, dia jadi 6. 6, Askaluna Farzani saya rubah jadi P lagi. Dia berubah jadi 5. 5. Nah, kemudian yang perempuan yang di sini berarti sama rumusnya, tapi beda kriteria aja. Sama dengan count if, buka kurung, range-nya berarti dari data jenis kelamin ini, kemudian jenis kelamin ada di sel C4.2, ini artinya sampai dengan C10, kemudian diminta Excel untuk titik koma. Kriterianya apa? Kriterianya adalah perempuan, berarti P. Pakai tanda kutip. Kenapa kok pakai tanda kutip? Karena
dia itu tipe datanya adalah teks. Oke, tutup kurung. Dua, gitu. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk ini rumusnya pakai count. Kita lanjutkan, kemudian kita jumlah peserta yang sudah mengikuti ujian teori. Ujian teori ada di sini, Pak. Di sini datanya. Karena datanya bentuknya number, Ya. berarti kita bisa pakai rumus namanya count. Sama dengan count, buka kurung, dari data ini sampai dengan data ini. Dari data sel D4 sampai dengan D10 ya, Pak. Oke, tutup kurung. 10. G. Oke, berarti totalnya ada 6 yang sudah mengikuti ujian teori. Nah, kemudian kita diminta lagi, siapa sih yang belum mengikuti ujian teori? Indikatornya yang belum mengikuti Berapa ujian orang? teori adalah dia yang belum punya nilai, Pak. Yang belum punya nilai di ujian teori kan. Nah, Ya. kalau belum punya nilai berarti kita akan menghitung Hmm. data kosong yang ada di apa namanya range nilai yang ada di ujian teori. Bagaimana cara menghitung data kosongnya? Kita bisa pakai Ya. rumus namanya count blank. Nah, Blank. bagaimana penerapan rumusnya sama dengan count blank, buka kurung, data ini, ujian teori. Terus tutup kurung, enter. Nah, dia ada satu yang belum mengikuti ujian teori, Pak. Bener ya, Pak ya, berarti ya. Ya. Nah, terus G. saya Versi. minta tolong Bapak kira-kira rumus yang untuk ujian praktek gimana nih, Pak? Boleh tolong disebutkan. G. Untuk ujian praktek berarti sama dengan Heeh. dia kan akan mencari yang orang sudah ikut ujian praktek G, pakai sama dengan count G, count. terus blok di Oke. ya, Bloknya yang blok mana, Pak? E4 sampai di blok yang di praktek yang semuanya sampai ke 10 G, leres. 10. G, tutup Oke, kurung berarti ya, Pak. tutup kurung enter. G, ah, mantap. Lanjut, kita ke yang belum mengikuti ujian praktek. Berarti apa nih versi Sama, jenengan rumusnya? sama dengan G, uh, berarti count blank, G, count blank, terus G, blok uh, blok yang E4 sampai E10 G, tutup tutup kurung kurung G, enter. G. Y. Nah, lanjut berarti minta tolong ini jumlah peserta ujian teori yang lulus. Nah, yang lulus ini kriterianya adalah yang nilainya lebih besar sama dengan 60. Kalau lebih besar sama dengan 60, berarti 60-nya ikut, Pak. Berarti 60, 61, 62, 63, dan seterusnya. Kalau Y. lebih besar aja dari 60, berarti 60-nya nggak ikut, ya. Berarti 61, Y. 62, 63, dan seterusnya. Nah, kira-kira rumusnya pakai apa nih, Pak? Menurut Pakai menurut uh, jenengan. dari satu ke tiga. Kok nggak ada average-nya ya? Nggak ada. Nggak Menurut ada saya pakai kontif. G, count if. Oke. Count if. Terus, pripun, Pak? Count if, Oke. terus buka buka kurung. G. Itu nilainya di blok Nilai dari teori G. G. teori sama semuanya G. tutup kurung. Oh, ada titik koma. G titik koma kriterianya. Kriteria lebih besar 60 nggih. Oke, Sama. G. Nanti lebih besar sama dengan karena dia lebih besar sama dengan itu beda sama number biasa, itu tetap pakai tanda kutip, Pak. Begini. Lebih eh, besar sama dengan 60. Seperti ini. Jadi
eh, peserta ujian teori yang lulus eh, di 60 ke atas berarti count if D4 sampai dengan D10 titik koma lebih besar sama dengan 60. Itu Pak. Nggih, Ada tanda kutipnya nggih. nggih, tanda Nah, kutip. kalau yang ini dia kebalikannya, yang ujian teori yang tidak lulus. Jadi sama dengan count if buka kurung, range-nya ada di sini, Hah? kemudian titik koma kriterianya Koma adalah lebih kecil. ups, lebih kecil dari lebih kecil Heeh. dari 60. Nggak pakai sama dengan ya Pak ya, karena sama dengan sudah dipakai untuk yang lulus. Oh, nggih. Oke, oke. Nah, ujian praktek juga sama, sama dengan count if, buka kurung, dari data Kurung. ini Hmm. sampai data ini, terus titik koma, Koma. kriterianya adalah lebih besar sama dengan 60. Tanda kutip, tutup kurung. Yang ini Tanda kutip sama. itu tanda kutip itu wajib nggih, Pak nggih? Nggih, wajib kecuali nanti datanya number aja, Pak. Oh, nggih. Number aja. Kalau ini kan ada lebih besar sama dengan di situ. Nggih. Nah, nah terus yang ujian praktek yang tidak lulus. Berarti sama dengan count if, On if buka buka kurung, tutup. range-nya di sini, Heeh. terus titik koma kriterianya adalah lebih kecil dari 60. 10. Heeh. Tanda kutip, Tanda kutip. tutup kurung. Nggih. Enter. Nah, ini berarti datanya ini semuanya. Nah, nanti misalnya nih, saya pengen ini ada keterangannya, Pak. Jadi data ini ada keterangannya, namanya peserta. Semua data ada keterangannya peserta. Tapi nanti tidak mengganggu kalau peserta ini tipe datanya adalah nomor. Ini kan nomor, Pak ya. Ya, Buktinya kalau nomor apa? Begitu kita blok, nanti di sini akan ada average-nya, ada count-nya, ada sum-nya kan, Pak. iya. Totalnya adalah 39. Jadi kita blok area ini, kita kasih satuan namanya. Satuan kan bisa aja nanti atau keterangan lah. Kalau barang misalnya ton atau kg atau nanti box atau PCS dan lain-lain. Cuman ini kita pengen namanya ganti jadi peserta atau siswa. Kita ganti Hmm. siswa aja lah, siswa. Nah, kita blok area ini. Kemudian di sini ini adalah tipe data yang ada di Excel, Pak. Di sini. Tipe data di Excel itu ada general, general itu no specific format. Nah, kemudian ada number, currency itu untuk mata uang, number itu untuk nomor pastinya, accounting itu juga untuk mata uang. Ada ini untuk tanggal, time, dan lain-lain. Nah, dan ini yang tadi sering kita pakai adalah teks ini, yang harus pakai tanda kutip tadi. Nah, Hmm. eh, kalau kita pengen kasih satuan, berarti kita pilih yang di bawah paling bawah ini, Pak. Ada namanya more number format. Heeh. More number format. Di sini kita pilih custom. Oke. Di dalam custom ini, di sampingnya general, klik di sini, kita kasih spasi. Ini spasi, tanda kutip siswa, tanda kutip. Nanti Bapak bisa ganti jadi masyarakat atau apa, atau warga atau apa gitu. Nah, Nggih. tanda kutip siswa. Terus saya oke. Nah, maka di sini akan muncul ada 7 siswa, 5 siswa, 2 siswa, 6 siswa, dan lain-lain. Tapi tidak memengkarui datanya ini sebagai number. Buktinya apa? Di sini tetap bisa disamkan. Heeh. Beda kalau kita ketik siswanya itu manual. Pasti dia nggak Wah, bisa disamkan. Karena dia teridentifikasi datanya sebagai teks. Gitu, teks. bukan sebagai number. Tapi kalau ini datanya tetap teridentifikasi sebagai number dan siswa ini sebagai satuannya, ibaratnya kalau di barang gitu ibaratnya ya Barang. Pak ya. Oke. Nah, itu sampai sini ada yang mau ditanyakan Pak? Insya Allah lurus nih. Alhamdulillah, mantap. Nah, yang terakhir saya pengen sharing sedikit tentang print karena ini nanti akan apa ya kalau nanti kita belajar Excel dan nggak bisa ngeprint bahaya. Oke.
Nah, misalnya saya akan ngeprint hanya rekapitulasi ini aja, Pak. Ini data ini aja yang mau saya print. Iya, Data yang ada di sel ini nggak saya print. Nah, iya, nanti untuk ngeprint kita akan butuh namanya di paling bawah ini ada namanya normal, iya, ada page layout, iya. ada lagi page break preview. Nah, Heeh, untuk ngeprint kita biasanya kalau saya biasanya pakai page break preview, Pak. Ini. Nah, saat kita klik page break preview bentuknya seperti ini. Jadi iya, halaman kita terbagi jadi dua. Ini page satu, ini page 2. Wah. Nah, kemudian kita atur aja dulu di page layout. Mhm. Eh, ini karena kita hanya rekapitulasi ini, berarti kita hanya butuh orientationnya nggak perlu yang ke samping, pakai aja portrait ya Pak ya. Karena Oke, ke bawah aja cukup gitu ya. Size-nya kita arahkan untuk yang A4 sesuai dengan kertas yang biasa kita pakai kan. 4 sekarang. Oke. Nah, kemudian ini misalnya kita eh, tarik Pak ke sini. Nah, kita atur print areanya. Yang ini juga sama. Ini kita tarik juga ke atas. Nah, berarti sekarang kita hanya ini untuk print areanya hanya ini aja. Rekapitulasi dan ini. Nah, terus nanti kita perlu cek di sini skala, Pak. Iya, Skala saat ini adalah 100%. Saya coba klik di page layout. Atau saya klik di CTRL sama P aja, Ctrl P atau print seperti ini. iya, Nah, saat ini jadinya bentuknya seperti ini, Pak. Oke, kita coba atur aja skalanya yang sekarang. Kita gedein aja skalanya. Oke, saat kita gedein skala 155%, di sini kepotong jadi dua ya, Pak. iya, 2 lembar. Dua lembar. Nah, ini kita tarik yang ini, yang pembatas ininya. Oke, Tarik. Sekarang jadinya skalanya adalah 143%. Setelah kita tarik dan ini sudah kita pastikan hanya satu halaman ini aja dan skalanya sudah 143%, otomatis kita coba cek dulu di previewnya. Nah, maka sudah rapi Pak di sini. Margin kanan kirinya rapi gitu ya. Margin kanan kirinya rapi, atas bawahnya juga rapi di sini. Jadi nggak kekecilan, nggak kegedean kayak gitu. Dan yang kita print di sini sudah pas gitu. Meskipun di sini nggak ada pada saat kita klik begini itu nggak ada garis-garisnya, tapi sebenarnya ada gitu. Saat kita print nanti ada. Terus kita tinggal print aja ke area misalnya karena ini nggak ada printernya, saya arahkan ke PDF misalnya. Kemudian saya print ke PDF-nya. Nah, misalnya saya ganti namanya jadi hasil print. Printku misalnya. Nah, saya buka hasil printnya. Tadi saya naruhnya di data dokumen. Data dokumen. Nah, ini. Kemudian hasil printku. Saya coba tes. Nah, ini Pak hasil printnya. Sudah selesai. Oke, sampai sini ada pertanyaan Pak? Saya biasanya kalau print itu pakai manual aturan kanan kirinya, atas bawahnya. Nggak seperti ini. Ini baru yang ilmu baru kalau ini. Eh, Oke. Nggih. Jadi saya biasanya langsung ke blok terus print area. Nanti di Ini set ya. print area itu. Terus kalau mau membentulkan itu ya pakai setting skalanya itu aja. Ditarik kanan kiri kanan. Memang agak lama. Kalau ini kan agak praktis nih. Nah ini yang kami butuhkan ini malahan Oke. sebenarnya. Iya. Siap. Ah, ya, nanti bisa cara apa aja. Yang penting intinya data yang kita share ke orang lain itu lebih rapi, lebih cepat dan lain-lain lah, Pak. Maksudnya pantas dibaca lah istilahnya. Nah, Oke, ya. Oke, nanti paling itu nanti untuk data ini saya kirim ke jenengan untuk jadi bahan praktek ya, Pak ya nanti ya. oke, makanya kalau praktek kali ini kan direkam suaranya nggih. Oke, udah direkam. Nanti paling
saya edit dulu biar paling besok atau besok lah, insya Allah langsung saya kirim ke jenengan. Nggih. Paling nanti yang paling fokus saya adalah di print. Saya karena tiap hari kerjanya itu Ya untuk ada pasti. itu dia. Kita terlalu lama untuk mengedit dan membenarkan baris kanan kiri kanan kiri kanan kiri itu. Siap. Sama Oke. tadi yang tertarik saya untuk ngasih di laki-laki perempuan kasih warna. Mohon maaf tulisan Anda salah. Itu yang saya tertarik. Yang lainnya Siap. tertarik semua sih. Cuma ini yang paling baru baru saya ketahui gitu loh maksudnya. Ya, 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 emang nanti gini Pak, harapannya nanti semua rumus dasar itu jenengan paham. Jadi kenapa kok harus paham? Karena nanti untuk bisa menuju ke VLOOKUP, HLOOKUP, kemudian pivot table dan lain-lain, kalau kita tahu rumus-rumus dasarnya itu enak. Dan nanti jenengan saat punya data yang banyak, itu nanti jenengan akan punya banyak alternatif. Iya, iya. Alternatif, oh saya punya data begini. Oh, biasanya saya pakai rumus begini. Sebenarnya saya lebih praktis, mendingan pakai rumus ini aja gitu, karena rumus begini malah lebih enak. Itu sih, Pak. Oh, nggih, lah nggih. Jadi saya punya kesimpulan tadi kan dengan mempraktekkan cara print lah itulah ya kayaknya yang lebih praktis dan simple. Siap. Oke, saya rasa itu dulu, ya, Pak, untuk pertemuan Nggih, kita hari ini, ya. nggih. Ya, semoga bermanfaat apa yang sudah kita diskusikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Pak Nggih, Trisno. izin izin saya close, nggih. Nggih, nggih, Nggih. mangga, mangga. Oke, siap.